Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anis. Saya akan mempresentasikan hasil survei kajian etnobotani tanaman obat yang disusun untuk memenuhi mata kuliah etnobotani yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nofri Yaula Kadoangko, MP, dan Ibu Jusna Ahmad, MSI. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari etnobotani, untuk mengetahui pengertian dari tanaman obat, dan untuk mengetahui tanaman obat apa yang didapatkan, dan untuk mengetahui cara pemanfaatan dan khasiat tanaman tersebut. Kemudian masuk kepada pengertian etnobotani, di mana etnobotani terdiri dari dua kata, yaitu etologi yang artinya kajian mengenai budaya, kemudian botani kajian mengenai tumbuhan. Jadi, etnobotani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Kemudian, studi mengenai pengetahuan masyarakat lokal tentang botani disebut etnobotani. Ilmu etnobotani yang berkisar pada pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh orang-orang di sekitarnya pada diaplikasikan mampu meningkatkan daya hidup manusia. Kemudian, pengertian tanaman obat tersendiri yaitu tanaman obat adalah tanaman khusus yang berkhasiat sebagai obat. Biasanya di lingkungan pedesaan setiap rumah memiliki tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan herbal atau yang bisa dikenal sebagai apotik hidup. Kemudian menurut Suhud, Eka Relawan, dan Rizwan, tanaman obat terbagi menjadi tiga yaitu tanaman obat tradisional, tanaman obat modern, dan tanaman obat potensial. Selanjutnya, survei mengenai tanaman obat kami lakukan di dua tempat, yaitu pada tempat pertama di Jalan Taman Bunga 4, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, di Kota Gorontalo. Adapun hasil survei kami yaitu kami menemukan binahong atau Andredera cordifolia, bagian yang dimanfaatkan daun. Khasiat dari binahong ini yaitu obat penyakit dalam. Kemudian cara pemanfaatannya dengan disiram dengan air panas atau bisa direbus. Kemudian sirih atau piper beti, bagian yang dimanfaatkan yaitu daun, berkhasiat untuk obat mimisan, obat asma, dan obat keputihan. Cara pemanfaatannya itu direbus, dihirup, atau diulumatkan atau dihaluskan. Selanjutnya, kumis kucing atau Otrosipon aristatus, bagian yang dimanfaatkan adalah daun, berkhasiat sebagai obat asam urat dan obat kencing batu. Adapun cara pemanfaatannya itu dapat direbus. Selanjutnya, Mayana atau Coleus atropurpureus, bagian yang dimanfaatkan adalah daun, berkhasiat untuk obat batuk berdahak, asma, dan masih banyak lagi. Cara pemanfaatan dari Mayana ini yaitu diseduh dengan air panas. Selanjutnya, kunyit atau Curcuma domestica, bagian yang dimanfaatkan di sini adalah rimpang dan akar, di mana pada rimpang berkhasiat untuk obat luka dalam, obat sakit tulang, dan peluru haid. Kemudian pemanfaatannya ini diparut dan direbus. Kemudian pada akar, cara pemanfaatannya bisa direbus dan dapat digunakan untuk perawatan pasca melahirkan. Selanjutnya, kencur atau Kaempferia galanga, bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang, berkhasiat untuk obat batuk dan obat mah. Cara pemanfaatannya dapat direbus. Selanjutnya, serai atau Kaimbopongon nardus, bagian yang dimanfaatkan adalah batang dan akar. Adapun pada batang, berkhasiat untuk anti radang, menghilangkan rasa sakit, dan melancarkan siklus darah. Cara pemanfaatannya itu dapat direbus. Kemudian pada akar berkhasiat untuk obat penyelur air seni, peluru keringat, peluru dahak, bahan untuk kumur, dan penghangat badan. Sama seperti batang, cara pemanfaatannya itu dapat direbus. Kemudian seledri atau Apium graveolens, yaitu bagian yang dimanfaatkan adalah daun. Berkhasiat secara empirik, seledri dimanfaatkan untuk
mengobati batuk, menurunkan kolesterol, dan mencegah rematik. Adapun cara pemanfaatan dari seledri ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan makanan dan direbus. Selanjutnya, pandan atau Pandanus ambiralifolius. Bagian yang dimanfaatkan dari pandan ini yaitu daunnya, berkhasiat untuk obat stroke, obat ketombe, obat rambut rontok, dan obat rematik. Adapun cara pemanfaatan dari pandan yaitu direbus. Kemudian bunga pica piring atau Catranthus raceis. Bagian yang dimanfaatkan yaitu daunnya, berkhasiat untuk obat kencing manis, obat liguria, obat batu ginjal, obat hipertensi, dan obat berbagai macam kanker. Kemudian cara memanfaatkan bunga pica piring ini ya bisa direbus dan bisa juga digunakan sebagai obat luar. Kemudian bunga putri malu atau Mimosa pudica. Bagian yang dimanfaatkan dari bunga putri malu ini adalah daun. Berkhasiat untuk obat cacing, obat sesak napas, dan obat panas tinggi. Cara pemanfaatan dari putri malu ini dapat direbus kemudian diminum. Dan yang terakhir yaitu Adam Hawa atau Reo discolor. Adapun bagian yang dapat dimanfaatkan dari Adam Hawa ini yaitu kuntum bunga dan daun, di mana pada kuntum bunga berkhasiat untuk obat batuk berdahak dan obat flu. Cara pemanfaatannya direbus. Kemudian di daun berkhasiat untuk obat berak berdarah. Kemudian untuk cara pemanfaatannya pun sama, yaitu direbus kemudian diminum. Kemudian masuk kepada kesimpulan di mana pengertian mengenai tanaman obat tradisional ini di Indonesia telah diterapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/Per/7 di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa obat tradisional adalah obat jadi atau bungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Kemudian, survei dilakukan di 2 wilayah yang berbeda. Dari masing-masing wilayah ditemukan beberapa tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Bagian tanaman yang paling sering digunakan yaitu daun, dan kebanyakan cara pemanfaatannya itu dengan direbus dan kemudian diminum. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.